Pemindahan ASN ke IKN dimulai November tahun 2025, 16 kementerian siap bergerak. Nusantara, pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, memastikan pemindahan aparatur sipil negara, ASN, tahap pertama ke Ibu Kota Nusantara akan dimulai pada November tahun 2025. Sebanyak 4.100 ASN dari 16 kementerian dan lembaga dijadwalkan menempati hunian sementara di Penajam Pasir Utara sebelum berpindah ke kawasan inti pemerintahan, KIP. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan, langkah ini menjadi simbol percepatan fase kedua pembangunan IKN yang kini memasuki tahap krusial. Kami tidak berjalan sendiri. Di belakang kami ada Perpres nomor 79 tahun 2025 yang menjadi landasan hukum sekaligus komitmen politik untuk mempercepat pembangunan IKN, ujarnya di Nusantara, Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025. Sebanyak 16 kementerian dan lembaga yang akan memindahkan pegawainya antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, serta Bank Indonesia. OIKN telah menerima surat penugasan resmi dari masing-masing instansi. Fase kedua pembangunan IKN yang semula direncanakan berlangsung hingga 2030 kini dipercepat menjadi 2028. Fokus utamanya adalah penyelesaian sarana dan prasarana bagi 3 pilar kekuasaan negara atau trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Basuki menegaskan, ketiga kompleks ini menjadi tolok ukur kesiapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Hingga akhir Oktober tahun 2025, progres pembangunan Istana Wakil Presiden telah mencapai 76% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun untuk siap digunakan awal 2026. Sementara kompleks legislatif dan yudikatif masih dalam tahap lelang proyek yang dijadwalkan tuntas kontraknya pada November tahun 2025. Pekerjaan fisik direncanakan mulai awal 2026 dengan melibatkan sekitar 20.000 pekerja. Di sisi pembiayaan, OIKN memastikan pendanaan proyek IKN berada dalam posisi aman. Total komitmen investasi yang telah dikantongi mencapai Rp225,02 triliun, berasal dari 3 sumber utama, anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, serta investasi swasta. Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roy Santoso, menjelaskan bahwa skema KPBU mendominasi dengan nilai Rp158,72 triliun atau sekitar 70% dari total pendanaan. Dari jumlah tersebut, kontrak untuk pembangunan 8 tower dan 109 rumah tapak tahap pertama senilai Rp7,2 triliun telah ditandatangani. Sementara lelang tahap kedua senilai Rp2,21 triliun dijadwalkan berlangsung pekan depan. Selain proyek pemerintah, investasi swasta juga terus meningkat. Sejumlah pengembang besar seperti Pakuwon Group, Fasanta Group, dan Jambuluwuk Group berkomitmen membangun fasilitas perhotelan di kawasan IKN. Pembangunan fisik dijadwalkan dimulai pada Maret tahun 2026, melengkapi infrastruktur pendukung bagi ekosistem sosial dan ekonomi di ibu kota baru tersebut.